sudah memang kita coba agendakan setiap bulan ya. Di sela-sela bulan puasa menahan diri, tapi kayaknya sharing knowledge-nya nggak perlu menahan diri lah, karena berbagi pengetahuan kan itu bagus. Jadi mohon maaf ini agak sedikit perubahan rencana. Di undangan itu di ruang Pikon ya, karena ada Pikon, jadi terpaksa supaya waktunya tetap dilaksanakan pagi ini dilakukan di ruang pengolahan. Ini sudah menunjukkan 9:10, jadi ada delay 10 menit. Nggak apa-apa. Jadi untuk sharing knowledge edisi kali ini akan coba disampaikan sebagai bahan mungkin diskusi ya, materi tentang inflasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dini, sama materi tentang nilai tukar petani yang akan disampaikan oleh Ibu Iren. Ini udah punya baby jadi mungkin supaya ya, lebih jelas. Kalian pengumuman barangkali ada yang belum tahu udah punya baby. Nah, kemudian untuk moderator ini nanti akan yang memandu acara sharing knowledge Bu Tiwi. Jadi supaya santai aja ya, jangan terlalu tegang. Kalau saya lihat dari ekspresinya kayak mau ujian nih. Kayak mau ujian politeknik STIS gitu loh, nganggepin visi depannya. Jadi santai aja, kembali ke tujuannya ya, supaya kegiatan sharing knowledge ini bisa menambah pengetahuan wawasan kita tentang produk-produk statistik yang dihasilkan oleh BPS. Karena kadang-kala pada saat kita misalkan mewakili BPS provinsi untuk kegiatan taruhlah rapat koordinasi di luar, itu teman-teman stakeholder yang di luar melihatnya kita BPS-nya, jadi nggak melihat kita distribusi atau produksi, neraca dan lainnya, yang dilihat BPS-nya. Artinya ya ekspektasi mereka ya kita mesti tahu, walaupun mungkin tidak terlalu mendalam ya, terkait produk-produk yang dihasilkan oleh BPS. Nah, untuk detailnya terkait materinya nanti akan disampaikan oleh Dini dan Iren, dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Dini sebagai moderator. Nggak apa-apa kalau mau stand up komedi sebentar, nggak apa-apa, silakan. Karena waktu ini ditawarkan kesempatan untuk menjadi moderator, nanti saya bisa menuju Pak, itu malah bagus. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah Pak Aryan berikan. Walaupun sebenarnya saya lebih senang kalau kesempatan itu diberikan kepada orang lain. Terima kasih teman-teman. Jadi pada hari ini kita langsung saja, kita hari ini sesuai dengan temanya penggerus daya beli konsumen dan petani. Jadi yang pertama kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Dini Rianti. Ya, selanjutnya paparan akan dilanjutkan ke Ibu Iren. Lalu nanti baru setelahnya akan ada sesi tanya jawab. Daripada saya berlama-lama berpanjang-panjang lebar, sebaiknya kita dengarkan saja langsung. Tapi biasanya moderator kasih slot waktu. Ya 15 menit Pak. Pak, Oke. Terima kasih. Silakan Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sama Iren mau ngasih materi tentang indeks harga konsumen dan NPT. Mohon maaf sebelumnya jika materi yang kami sampaikan ini terbatas dan ini hanya sekedar berbagi yang kami tahu. Nah, kalaupun nanti ada pertanyaan yang kami nggak bisa jawab, nanti akan kami berikan kepada master. Pak, kan kita di sini karena Bapak.
indeks harga konsumen. Apa aja sih yang akan dibahas? Yang pertama, perkembangan inflasi atau deflasi dari Kota Pontianak, kemudian penyebab, kegunaan, dan dampak dari inflasi atau deflasi tersebut. Yang ketiga, penghitungan indeks harga konsumen itu kayak gimana? Apa saja yang dihitung? Kemudian survei harga konsumen, apa saja yang ada dalam survei harga konsumen yang kami cacah tiap mingguan, 2 mingguan, bulanan. Kemudian penggerus daya beli konsumen itu kayak gimana sih? Baik, selanjutnya, nah ini adalah series inflasi tahunan dari 10 tahun terakhir, dari 2009 sampai 2018. Pada tahun 2016 itu adalah inflasi, 2017 adalah inflasi terendahnya selama 10 tahun terakhir. Sedangkan tertingginya terjadi pada tahun 2013. Next. Kemudian ini adalah inflasi bulanannya dari 2017 sampai 2019. Nah, ini kalau dilihat trennya hampir memiliki pergerakan yang sama. Hanya ada beberapa bulan yang memiliki tren yang sedikit berbeda. Jangan rebutan, Pak. Itu ada yang foto? Oh ya, itu fotonya pas kita supervisi harga ayam potong. Pas bulan apa kita lupa. Di pasar Flamboyan, karena harga ayam potong pada saat itu benar-benar tinggi dan jadi perhatian. Nah, ini adalah inflasinya. Kemudian inflasi tahunannya memiliki pergerakan yang relatif sama. Pada April 2019 besarnya inflasi tahunan, inflasi year on year-nya 3,73. Next. Kemudian penyebab inflasi atau deflasi di Indonesia itu apa aja sih? Yang pertama ada musim panen, musim distribusi, kemudian harga yang diatur pemerintah, abnormal profit, harga komoditas internasional, perubahan nilai tukar rupiah, dan suhu politik atau rumor. Nah, kalau musim di sini, kalau misalnya kita lagi musim panen, terutama untuk beras, sayur, dan buah-buahan maupun ikan. Nah, pengalaman di lapangan sendiri, ketika musim penghujan itu harga sayur relatif tinggi. Kemudian pada saat musim kemarau harga sayur relatif stabil. Begitu pula untuk harga ikan, ketika musim angin terus hujan kencang itu harganya relatif lebih tinggi, dan untuk beberapa komoditas dia akan lebih jarang berada di pasar. Kemudian untuk musiman itu terjadi juga pada saat pergantian tahun ajaran. Ini untuk pendidikan, karena biasanya naik di bulan Juni, Juli, Agustus harga pendidikannya atau biaya pendidikan. Kemudian menjelang hari raya seperti saat ini sudah mulai ada pergerakan harga di pasaran, terutama untuk bahan kebutuhan pokok seperti bawang merah, bawang putih, cabai-cabean. Itu dari cabai-cabean, baik itu cabai rawit, cabai besar maupun cabai keriting. Kemudian yang pasti bergejolak tiap tahun itu adalah telur ayam ras. Karena kan kita tahu kalau menjelang menjelang Idul Fitri banyak yang buat kue. Nah, harga telurnya itu naik. Kemudian untuk distribusinya disebabkan bencana alam, infrastruktur, dan keamanan. Kalau ada konflik di suatu daerah atau ada penjarahan, nah biasanya kan harganya jadi naik karena ketersediaan barang itu juga terbatas di daerah tersebut. Kemudian harga yang diatur pemerintah itu ada tarif air minum, tarif tenaga listrik, harga BBM, tarif angkutan, dan sebagainya. Nah, untuk tarif air minum itu dari pusat di kami
ada diminta melakukan permintaan data ke PDAM, kemudian ke PLN. Nah, itu diserahkan kepada daerah. Kemudian kalau harga BBM sendiri karena berlaku nasional itu yang nyacahnya di pusat. Kemudian untuk tarif angkutan. Nah, tarif angkutan ini yang paling sering menjadi sumber inflasi di Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Periode pencacahan tarif angkutan itu sendiri adalah tiap 2 mingguan, di minggu pertama dan minggu ketiga, untuk beberapa maskapai yang memiliki bobot penimbang tertinggi. Bobot penimbang tertinggi itu kami dapatkan dari jumlah penumpang masing-masing maskapai. Itu dapatnya dari Angkasa Pura. Kemudian abnormal profitnya ini ketika pedagang tidak mau mengeluarkan stoknya untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Kemudian harga komoditas internasional itu terutama untuk bahan bakar ya, karena harganya kan sudah mengikuti harga internasional. Kemudian perubahan nilai tukar rupiah dan suhu politik atau rumor. Kayak kemarin yang 22 Mei kan agak riskan di beberapa daerah. Nah, kemungkinan akan ada pengaruh untuk beberapa jenis barang. Bisa jadi untuk tarif angkutan juga dia berpengaruh. Next. Kemudian disagregasi inflasi atau pembagian inflasi. Ada inflasi inti, inflasi harga diatur pemerintah, dan inflasi harga bergejolak. Nah, kalau untuk 3 inflasi ini yang sudah menghitung itu adalah pusat. Sedangkan daerah kita belum ada, sampai saat ini belum menghitung ketiga inflasi ini. Kita hanya menghitung inflasi umum, bulanan, tahunan, sama year on year-nya. Itu juga datanya didapat dari pusat ya, yang hitung pusat. Kemudian di sini melakukan sedikit pengolahan untuk BRS-nya. Nah, ini kegunaannya apa sih inflasi? Sebagai indikator ekonomi makro dalam asumsi dasar ekonomi makro. Nah, jadi acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Kemudian penentu timing pengeluaran kebijakan administered price atau harga yang diatur oleh pemerintah, dan kebijakan intervensi kepada harga volatile food oleh pemerintah. Ini untuk bahan makanan yang sangat sering bergejolak di pasaran. Kemudian contohnya itu bawang merah, kemarin bawang putih juga. Itu kan ketika harganya tinggi, pemerintah berusaha untuk melakukan intervensi dengan menggelontorkan bawang merah dan bawang putih ke pasar agar harganya bisa relatif turun. Kemudian buktinya juga salah satu dasar kebijakan moneter dalam menjaga kredibilitas mata uang rupiah, khususnya inflasi inti oleh Bank Indonesia. Next. Inflasi itu juga sebagai alat penyesuaian tingkat upah, jaminan sosial, pembayaran bunga, dan nilai kontrak. Nah, mungkin Pak Ari juga sering diminta untuk masuk ke dalam tim penentuan UMR itu untuk tingkat upah. Kemudian dari kontraktor sering datang ke kami untuk minta dasar nilainya, harga pada tahun tertentu untuk menyesuaikan nilai kontraknya. Kemudian data inflasi itu digunakan untuk menilai sejauh mana program pengendalian inflasi pemerintah berjalan efektif. Untuk di Kalbar sendiri itu udah ada TPID, beranggotakan dari Bulog, pertanian, perikanan, itu kumpul untuk mengendalikan data inflasi sih katanya. Kemudian deflator pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk membandingkan tingkat pengeluaran real antar negara. Nah, indeks harga konsumen itu apa? Indeks harga konsumen adalah indeks yang mengukur perubahan harga eceran barang dan jasa secara umum yang diwakili oleh sekeranjang barang dan jasa yang memiliki proporsi paling besar dan penting dalam pengeluaran rumah tangga. Nah, sekeranjang barang dan jasa ini didapat dari mana?
sekeranjang barang dan jasa ini atau komoditi basketnya itu didapat dari SBH tahun 2012. Yang terakhir masih kita pakai 2012. Kemudian ini on progress 2018, kemungkinan Agustusan direncanakan untuk dipakai. Kemudian persentase perubahan positif IHK itu disebut inflasi dan negatifnya disebut deflasi. Di Indonesia sendiri udah tahu lah, kita tiap hari pertama kerja pada setiap bulan itu adalah hari rilis inflasi, NTP, ekspor impor, pariwisata dan transportasi. Next. Prinsip dasarnya besaran perubahan harga eceran barang jasa antar waktu yang kita hitung adalah relatif harganya, bukan besaran harga itu sendiri. Jadi kok misalnya harga sekarang bawang putih 30.000, harga minggu sebelumnya 25.000. Nah, bukan nilai 5.000-nya yang kita hitung, tapi relatif harganya. Berapa persen perubahan harga pada minggu ini dibandingkan minggu sebelumnya. Kemudian ini dapat menggambarkan perubahan harga eceran yang terjadi secara umum. Konsekuensinya, barang atau jasa yang dipilih harus yang dominan dikonsumsi. Dapat barang yang dominan dikonsumsi dari mana sih? Nah, dari SBH itu. Jadi dari SBH akan dipilih dari keranjang basketnya itu barang apa yang paling besar bobotnya, itu akan dicacah di HK 11. Nah, HK 12, 21 dan 22. Perubahan harga yang terjadi bukan karena jenis barang dan jasa yang dipantau harganya. Maksudnya, sedapat mungkin barang yang kita cacah itu adalah barang yang memang sama. Contohnya sawi putih. Sawi putih itu adalah sawi yang kayak kol itu. Nah, dia itu setiap pasar harus sama, itu sawi putih. Jadi nggak boleh berbeda. Nah, bukan karena responden. Takutnya nih karena respondennya bias responden jawabnya asal-asalan. Nah, itu bukan karena itu perbedaan harganya. Kemudian lokasi pencacahan dan waktu pencacahan ini juga ada waktunya. Setiap jam pagi itu kita nyacah. Nih, untuk pasarnya sendiri di Kota Pontianak ada 6 pasar, Kemuning, Flamboyan, Mawar, sama Dahlia. Nah, untuk 2 lagi itu adalah pasar modern, Hypermart dan Carrefour. Di penghitungan IHK-nya, seperti tadi yang dibilang, paket komoditasnya itu didapat dari survei biaya hidup. Dia digunakan sebagai cakupan komoditas pada SHK. Kemudian nilai konsumsi dan diagram timbangnya atau bobot komoditasnya itu juga didapat dari SBH. Dia sebagai penimbang komoditas pada SHK nanti. Bobot kota dan kerangka sampel rumah tangganya didapat dari SP dan Susenas. Ini sebagai penimbang kota IHK-nya. Kemudian pemilihan sampel rumah tangga pada SBH, survei tarif sewa atau rumah kontrak, pembantu rumah tangga dan babysitter. Kerangka sampel pasar atau outlet eceran sekolah itu didapat dari SE. Pemilihan sampelnya survei tarif sekolah itu nanti diserahkan di daerah masing-masing. Kemudian bobot kualitas didapat dari survei volume penjualan eceran atau konsumsi rumah tangga. Bobot kualitasnya terutama untuk beras, dia akan berganti setiap semester. Kemudian harga eceran kualitas ini didapat dari survei harga konsumen mingguan, 2 mingguan, dan bulanan. Penghitungan relatif harganya, kalau mingguan itu terutama untuk bahan makanan mentah itu setiap hari Senin turun, dan setiap sore jam 4 itu udah harus terentry karena untuk laporan dari Kementerian Perekonomian. Kemudian yang 2 mingguan itu ada tarif angkutan, terus ikan dan sayuran ada di setiap 2 minggu sekali. Kemudian bulanan itu ada bahan makanan, tapi bukan bahan makanan mentah, dia bahan makanan yang jadi
Kemudian ada bahan non makanan kayak obat nyamuk, apa segala macam, kosmetik itu ada di HK22. Ini adalah penghitungan IHK-nya. Rumus IHK-nya itu adalah modified last payers. Nilai konsumsi tahun dasarnya yang ini diambil dari survei biaya hidup. Nah, sekarang juga sedang proses untuk nilai konsumsi tahun dasar 2018 sebagai pengganti nanti IHK yang baru. Ini rumusnya bisa dilihat sendiri. Dan cakupannya. Nah, ini ada cakupan untuk inflasi inti itu ada 751 komoditas. Untuk harga yang diatur pemerintah ada 23 komoditas dan volatile atau yang bahan makanannya itu ada 85 komoditas. Kemudian lokasi pencacahan untuk seluruh Indonesia itu pasar tradisional ada 198, pasar modernnya 184, outletnya yang banyak, kemudian pasar online. Salah satu contoh pasar online itu kita nyacah harga tiket itu berdasarkan harga di webnya masing-masing. Nah, kemudian ini untuk input dan pengolahan hasilnya gimana? Kita setiap habis nyacah itu kita langsung entry di webnya. Jadi nanti yang mengolah setiap bulan adalah di pusat. Next. Penggerus daya beli konsumennya itu seperti apa sih? Pada tahun 2019 UMR Kota Pontianak itu 2.318.000. Sebagai perbandingan, April 2018 itu harga rata-rata tiket A, pesawat A, kami tulis pesawat A karena tidak bisa disebutkan pesawat apa, itu harganya 543.000. Itu untuk Pontianak, Jakarta. Kemudian pada April 2019 itu harganya 1.547.600, itu harga rata-rata. Lantas dengan 2.300.000 ini kita bisa beli apa sih di tahun 2018? Di April 2018 kita bisa PP 2 kali nih ke Pontianak Jakarta karena harga tiketnya masih 543.000. Sedangkan pada April 2019 buat PP aja nggak cukup, kita masih harus minjam. Nah, di situ kan kelihatan perbedaan dari harga ini disebabkan karena inflasi yang terjadi. Selain itu, kalau tiket tentu juga berpengaruh dengan kebijakan pemerintah. Kemarin kan juga harga tiket tinggi banget, terus pemerintah mencoba untuk bernegosiasi dengan maskapai. Ternyata cuma dituruninnya tiket. Next. Ini sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya lanjutkan untuk sharing nilai tukar petani. Untuk slide selanjutnya mohon maaf kalau formnya agak jelek, soalnya ada perbedaan dari office-nya. Nilai tukar petani, mungkin banyak yang pernah dengar apa itu nilai tukar kan? Maksudnya tukar-tukar, nilainya ditukar atau petaninya ditukar gitu kan? Nah, jadi untuk sekarang ini mau kita bahas kenapa sih kita perlu ngitung NPV. Nah, secara umum sektor pertanian itu merupakan tumpuan bagi penduduk Indonesia, termasuk Kalimantan Barat sendiri. Ini bisa dibuktikan dari di Kalimantan Barat sebanyak 2.137 pemerintahan setingkat desa dan kelurahan itu 93%-nya penghasilan utama penduduknya itu ada di sektor pertanian. Ini bisa dilihat di publikasi kita di statistik potensi desa Provinsi Kalimantan Barat 2018. Itu yang pertama.
Kemudian berikutnya lapangan usaha pertanian itu juga penyumbang terbesar dalam PDRB 20,30% di Kalimantan Barat. Tolong koreksi saya kalau jika ada yang angkanya salah ya. Kemudian penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Barat terbesar ada di lapangan pekerjaan utamanya pertanian sebesar 49,58%. Ini juga angka Sakernas Februari 2019. Jadi dari 3 hal ini bisa semakin menekankan gimana kita perlu tahu petani kita tuh kayak gimana sih. Oke, next. Selanjutnya dari angka NTP ini juga kita bisa melihat indikator daya beli atau daya tukar dari produk pertanian yang dihasilkan dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya produksi oleh petani. Jadi di sini petani ini kan perannya dua ya, dia sebagai produsen dan sebagai konsumen. Jadi kita mau ngelihat kemampuan dia tuh gimana sih ketika dia sebagai produsen dan dia sebagai konsumen. Lalu NTP hanya salah satu komponen untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani yang multidimensi. Karena dari angka NTP ini kita semua tuh tahu kalau kesejahteraan petani itu dilihat dari indeks yang ada di NTP. Kemudian berikutnya petani itu merupakan pelaku utama di sektor pertanian seperti yang telah saya bahas sebelumnya, kalau mereka itu sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Cakupan dari NTP ini sendiri ada 5 subsektor yang dicakup. Yang pertama itu dari tanaman pangan. Tanaman pangan itu seperti padi palawija, kemudian subsektor hortikultura, sayuran dan buah-buahan. Lalu ada subsektor apa tuh? Perkebunan rakyat, tanaman perkebunan rakyat seperti kelapa sawit, cengkeh, pala, kopi. Kemudian ada subsektor peternakan, ternak besar, ternak kecil, unggas. Kemudian ada subsektor perikanan, ada perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sampai dengan tahun berjalan sekarang, NTP masih menggunakan tahun dasar 2012, di mana mencakup 5 subsektor tanpa kehutanan. Kemudian dan NTP itu sendiri juga dirilis masih sampai level provinsi, belum sampai kabupaten kota. Namun kalau untuk kegiatan pencacahannya itu dilakukan di kabupaten. Untuk konsep dan definisinya, NTP yang seperti telah disebutkan, dia itu merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks yang dibayar oleh petani. Jadi NTP ini komponennya berisi indeks-indeks. Apa tuh indeks harga yang diterima atau IT? Itu menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi pertanian, seperti misalnya subsektor pertanian tadi. Jadi dia petani itu memproduksi padi, kemudian produksinya palawija, seperti itu. Kemudian kalau IB, indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga barang jasa yang diperlukan untuk kebutuhan rumah tangga petani. Untuk kebutuhan rumah tangga artinya yang petani konsumsi, dan biaya produksi untuk memproduksi hasil pertanian. Biaya produksi untuk memproduksi hasil pertanian, misalnya kalau petani padi, mereka menggunakan pupuk, artinya mereka mengonsumsi pupuk, berapa biaya yang dikeluarkan. Kalau untuk konsumsi rumah tangga itu sehari-hari, misalnya untuk pakaian, untuk pakaiannya, terus di kesehatan pun juga ada, pendidikan juga ada. Jadi aspek-aspek apa aja yang petani itu sendiri harus keluarkan. Prosedur penghitungan NTP ini tahapannya. Pertama itu dilakukan survei penyusunan diagram timbang NTP. Karena kebutuhan dari tahun ke tahun 2012 mungkin sudah tidak terlalu cukup, dirasa cukup untuk sekarang, maka sudah ada survei penyusunan diagram timbang itu dilakukan tahun 2017 yang nantinya akan menjadi dasar NTP berikutnya. Kemudian setelah melakukan surveinya, lalu pengumpulan data tahun dasar itu pun 2017 sudah dilakukan. Kemudian penyesuaian diagram timbang. Diagram timbang ini akan diolah oleh pusat. Lalu paket komoditas. Paket komoditas dari diagram timbang ini adalah hasil dari survei yang tadi, mana yang angka-angka tertinggi itu yang akan masuk dalam paket komoditas sesuai provinsi.
kemudian survei harga periode berjalan, dan terakhir itu tahapan pengolahan NTP periode berjalan. Seperti yang kita tahu, NTP ini pun kita punya angka rilis setiap bulan. Jadi setiap bulan periode berjalan pun akan keluar angka NTP-nya. Ada NTP dan ada NTUP. Kalau NTP tadi, nilai tukar petani, dirumuskan sebagai rasio antara indeks yang diterima dengan indeks yang dibayar, ya kan? Nah, indeks harga, jadi dia ada dua komponen kan, IT dan IB. Nah, IB sendiri ini tadi juga ada komponennya juga, ada konsumsi rumah tangga dan biaya produksi yang diperlukan untuk proses pengolahan pertanian tadi. Dan kalau NTUP, nilai tukar usaha petani. Kalau NTUP itu kita hanya melihat indeks harga yang diterima petani dengan biaya produksi penambahan barang modal. Nah, di sini bisa dilihat kalau jadi dari NTUP ini kita bisa ukur kemampuan tukar barang dari petani itu terhadap biaya produksi barang modalnya. Jadi ketika dia menghasilkan sekian, itu dia berapa sih biaya yang harus dia keluarkan barang modal itu untuk produksinya. Terus arti angka NTP. Petani itu dikatakan surplus kalau NTP-nya lebih dari 100. Ini mewakili provinsi ya. Jadi harga produksinya itu lebih besar, kenaikannya itu lebih besar daripada kenaikan harga konsumsinya. Karena kita tahu ya, rasionya IT per IB yang diterima dibanding dengan yang dibayar. Jadi dia untung. Menjadi impas kalau angka NTP-nya itu 100. Berarti rata sama, IT per IB-nya sama. Kemudian NTP kurang dari 100 kalau kenaikan harga produksi itu lebih kecil dibanding kenaikan harga konsumsinya. Berarti tanah rakyat itu masih ada. Kenapa tidak dihitung? Alasannya apa? Kemudian yang selanjutnya, NTP atau NTUP itu apakah bisa dijadikan satu alat evaluasi efisiensi usaha dari petani? Kemudian kalau memang bisa lakukan itu, kenapa kalau nilai efisiensi, enam usaha kalau nggak efisien itu di bawah 100, selesai dia berhenti? Kenapa dari data yang disajikan di awal pertanian masih, walaupun mungkin menurun ya, saya juga ada lihat berapa datanya udah mulai menurun, berkurang, tapi kenapa masih dilakukan di Indonesia? Di Kalimantan Barat. Terakhir mungkin satu lagi ya untuk Mbak Iren dan Mbak Dini, makanya saya adil ya. Pernah nggak dicek antara IHK ataupun inflasi dengan inflasi pedesaan, gimana arahnya? Pernah nggak itu terjadi suatu perbedaan arah ataupun perbedaan magnitude? Kalau pernah terjadi, kenapa? Terima kasih. 5 Pak. Kita ketahui bahwa inflasi di harga ini kan ada yaitu di Kota Pontianak dengan di Kota Singkawa. Adakah formulasi untuk menghitung inflasi provinsi? Karena kalau pemilihan di Kalimantan maupun Tesir itu ada beberapa orang yang dalam penulisannya menggunakan inflasi provinsi. Bagaimana cara memformulasi apakah menggunakan inflasi provinsi ini? Yang kedua adalah pada bulan Maret tahun 2019 kami dari BS itu transportasi mengalami deflasi ya, sedangkan secara nasional justru transportasi mengalami inflasi. Kami ingin tahu bagaimana kronologis, apakah deflasi terjadi karena waktu bulan Maret itu harga di bulan Maret itu lebih rendah daripada Februari, atau bagaimana kronologisnya? Terus yang ketiga mengenai NTP tadi dijelaskan mengenai inflasi pedesaan. Seperti kita tahu bahwa kabupaten di Kalimantan Barat ini dari 14 kabupaten hanya 2 kabupaten yang bisa diinflasi Singkawa dengan kabupaten. Apakah dari 12 kabupaten ini bisa menggunakan inflasi pedesaan? Ya kan? Kalaupun tidak bisa, bagaimana apakah seperti yang dijelaskan Pak ini arahnya antara inflasi
Terus ini inflasi pedesaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi yang di pertama Mbak Dini ya tentang harga yang diatur oleh pemerintah ya, harga komoditas seperti misalnya pesawat terbang. Nah, itu tadi saya lihat bahwa itu dikasih pembobotan ini ya. Nah, itu kalau kita misalnya di Pontianak ini jumlah penumpangnya tinggi, otomatis kan inflasinya tinggi ya. Maksudnya penyumbang inflasi di komoditi itu tinggi sehingga akan menyumbang inflasi juga tinggi. Nah, sebaiknya bagaimana kalau misalnya penumpangnya itu sedikit, tetapi apakah bisa harga pesawatnya juga tinggi? Gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian tadi ini hampir mirip pertanyaan di Pak Mas Turi bahwa kita belum ada namanya inflasi kabar ya. Waktu itu sempat saya tanyakan juga ke Pak Ari. Awalnya saya beranggapan bahwa inflasi untuk kita kan baru 2 ya yang dihitung, yaitu Kota Pontianak dan Singkawang. Nah, saya beranggapan awalnya karena mungkin dari 2 itu tidak bisa menggambarkan untuk inflasi kalbar. Ternyata Pak Ari mengatakan tidak seperti itu. Nah, mungkin kedepannya kita bisa lah ya menghitung inflasi kalbar karena banyak banget indikator itu dipakai untuk penghitungan perencanaan. Untuk SIPD juga ditanyanya adalah inflasi Kalimantan Barat, tetapi karena kita tidak ada, makanya selama ini kami memakainya adalah yang inflasi Kota Pontianak karena lebih ya, apakah itu benar atau salah sementara itu saya pakai. Terus kemudian untuk Mbak Iren, tadi saya lihat komoditi di sektor penyumbang sektor yang masih di atas 100 itu hortikultura dan perikanan ya. Nah, apakah itu bisa dibilang bahwa untuk petani yang di dua sektor itu menyumbang istilahnya akan untung? Misalnya kalau kita berusaha di sektor itu lebih menguntungkan daripada sektor yang lainnya. Itu aja, terima kasih. Jawab, tapi jika ada jawaban yang kurang puas atau yang perlu diralat, silahkan teman-teman langsung meralat, terutama dari masternya. Oke, pertanyaan pertama dari Bang Doni, mana yang lebih bagus, deflasi atau inflasi? Nah, kalau kita tahu sendiri kan ketika deflasi itu berarti jumlah uang yang beredar itu lebih sedikit. Jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit. Nah, pada saat inflasi berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat itu lebih banyak. Sebenarnya perspektifnya dari yang kita kerjain aja Pak. Maksudnya dari kalau deflasi ada kemungkinan harga turun gitu ya. Bukan harga turun lebih baik. Harga turun itu tidak selamanya lebih baik kayaknya Bang. Karena yang paling baik itu adalah inflasi yang terjaga. Dia bukan inflasi yang melejit, bukan hyperinflation, tapi dia juga bukan deflasi. Karena kalau dia inflasi itu dia punya peranan dalam perekonomian. Kalau misalnya dia inflasi berarti ekonomi itu bergerak. Gitu nggak sih Pak? Pontianak itu pernah menempati inflasi tertinggi ketiga se-Indonesia, ranking 2 dan ketiga se-Indonesia itu di bulan Februari kalau nggak salah. Itu penyebab utamanya adalah harga tiket pesawat. Makanya kenapa contoh saya tadi tiket pesawat, nah alasannya karena itu ekstrim banget, terutama pada saat periode sembahyang kubur, kemudian Imlek, Cap Gome, Idul Fitri, dan di Pontianak itu benar-benar kayak berpengaruh banget ya harga tiket pesawatnya. Itu mungkin lanjut sama pertanyaan Bu Heni itu kenapa harga tiket pesawatnya itu bisa lebih mahal, terus pembobotannya gimana? Nah, dari sini kan kita mendapatkan jumlah penumpang itu untuk pembobotan per maskapai, tapi pembobotan untuk kota itu kan adanya tadi yang pakai SBH Susanas ya pembobotan kotanya.
Kemudian untuk pembobotan, terus pembobotan pesawatnya komunitas angkutan udara itu juga di SDH itu lumayan besar untuk pembobotannya. Nggak tahu kalau hasil 2018 ini gimana diagram timbangnya. Jadi bukan cuma dari bobot penumpang, tapi juga ada bobot kota, terus ada bobot dari SDH. Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari Bang Doni, pernahkah dicek antara SHK dan NTP? Sabar dulu, diskusi, kan ini pertanyaan itu dua Bang. Nah, kemarin itu pernah kami dimintain data perikanan ya. Itu udah pernah kami sandingkan, tapi datanya kok kayaknya nggak bisa digunakan karena kami itu berbeda cara metodenya. Jadi ketika datanya disandingkan malah hasilnya nggak bagus. Nambahin kan kalau untuk inflasi perdesaan sama perkotaan itu, kalau inflasi perkotaan itu kan memang udah ada penghitungan khusus untuk angka inflasi, sedangkan inflasi perdesaan itu diambil dari angka NTP, dari nilai tukar petani itu. Jadi penghitungan kami itu berbeda walaupun sama-sama berasal dari indeks ratepayers untuk perhitungannya. Terus sebenarnya saya juga udah ada di publikasi NTP itu di tabel paling terakhir itu ada membandingkan inflasi perdesaan dengan perkotaan selama 4 tahun terakhir. Kalau teman-teman penasaran boleh di-download. Ya, terima kasih. Lagi musim gitu loh. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Mas Turi, formulasi inflasi provinsi. Sedangkan sekarang kan kita baru merilis angka kota Pontianak dan kota Singkawang. Nah, emang sih udah hampir setahun kali ada wacana dari Pak Ari buat menghitung inflasi provinsi, inflasi Kalimantan Barat. Tapi sampai saat ini masih belum bisa terrealisasi. Mungkin nunggu Sintang udah jadi kota inflasi, kita mencoba ya Pak. Kalau nanti dicoba, tapi mungkin pas awalnya juga perlu tim kan tidak mudah untuk menghitung inflasi itu. Keterbatasan pengetahuan juga. Nah seperti yang tadi kita lihat kan ada inflasi inti diatur pemerintah, volatile, itu kan kita juga harus menghitungnya, dan itu nggak cukup cuma dari 2 kabupaten kota, 2 kota saat ini. Ya itulah Pak. Kemudian Maret itu transportasi Pontianak deflasi. Gimana Pak? Transportasi di apa? Ya, di Maret di BRS-nya transportasi Pontianak itu deflasi, sedangkan di pusat itu inflasi. Kenapa? Nah, seperti yang kita tahu di Februari itu Pontianak Singkawang adalah pusat dari pelaksanaan Imlek dan Cap Gome. Nah, pada saat di bulan Februari itu harga tiket di Pontianak itu benar-benar gila-gilaan, sama dengan menjelang hari raya. Nah, berarti kan di Februari nilainya udah tinggi tuh, sedangkan di Maret itu tidak ada event atau udah nggak ada perayaan apapun, harganya mulai turun. Nah, kenapa jadinya di Pontianak deflasi? Karena itu, karena perbandingannya adalah di Februari. Kita kan pakai relatif harga, bukan harga absolut. Kemudian kenapa di pusatnya inflasi? Kalau pusat itu kan agregat dari 82 kota inflasi di Indonesia. Udah semua pertanyaannya, saya kembalikan ke moderator. Jadi kalau ada yang kurang disampaikan Pak Ari. Terima kasih. Amazing banget kan teman-teman
jawabannya. Oke, lanjut ke Mbak Iren ya. Siapa Mbak Iren? Lanjut. Terima kasih Bu Moderator. Saya mau menjawab dari Pak Fatan dulu. Harga produsen itu kenapa sektor kehutanan itu nggak dihitung? Sampai saat ini kita masih menggunakan Undang-Undang Dasar 2012. Sejujurnya ini jawaban pribadi saya sih. Ini pun menjadi pertanyaan saya gitu. Karena saya pernah nanya-nanya ini juga. 2012 mungkin sektor kehutanan itu belum terlalu disorot, diperlukan atau dibutuhkan. Nah, ketika mulai tahun 2019 ini, sektor kehutanan udah mulai menjadi bahan yang disurvei. Karena dokumen itu udah mulai dari sampel tambahan sudah mulai ditambah untuk sektor kehutanan. Jadi kayak Kalbar sendiri itu mendapat tambahan sampel untuk yang dokumen kehutanan, sektor kehutanan itu ada sekitar berapa ya? 6 sampai 8 seperti itu. Jadi ketika tahun dasarnya ini sudah berubah, ada kemungkinan sektor kehutanan akan menjadi bagian dari NTP. Seperti itu. Tunggu, mukanya bingung ya? Iya. Mau diomong Pak, jadi saya pernah di Melawi 2006-2007 itu udah mendata yang hutan gitu. Iya. Nah itu dari data hutannya, pertanyaan saya kalau 2012 belum dicakup, setelah saya malah sekarang itu udah mulai berkurang gitu. Yang namanya kehutanan itu udah mulai berkurang, kenapa malah mulai dimuncul lagi? Kalau itu malah saya lupa bertanya, maka saya tanyakan. Karena kalau mau dihilangin, nggak ya hilang gitu. Pertanyaan saya kenapa dulu yang seharusnya bisa menjadikan nilai tambah NTP secara umum malah tidak masuk. Nah, jadi pertanyaan saya nambah kenapa malah sekarang dimasukin gitu. Apakah mungkin waktu 2012 yang SPDT-nya itu tidak muncul? Mungkin kalau saya juga nggak tahu sih Pak, bahwa itu sehingga tidak bisa dihitung NTP Kalbarnya, maksud NTP Kalbarnya tidak. Tapi kalau di Indonesia kayaknya ada ya Pak ya? Belum masuk untuk nasional pun sektor kehutanan belum. Enggak juga. Nah itu agak lucu sebenarnya. Iya seperti itu. Bisa jadi karena ketika dia timbangnya itu secara Indonesia udah mulai ini ya muncul ya sektor kehutanannya. Sementara itu ya Pak jawabannya. Sementara itu sepertinya ada yang ingin ditambahkan. Langsung apa ya? Nanti lo selesai Pak. Kemudian NTP atau NTUP itu bisa jadi alat efisiensi untuk mengukur kesejahteraan petani atau enggak ya? Usaha petani. Kalau bisa ditekankan lagi kalau kesejahteraan petani itu sangat multidimensi ya. Jadi mungkin NTP atau NTUP itu sebagai penilai untuk kemampuan daya beli. Nah, tergantung kita nih mau gimana mengartikan daya beli dari petani ini. Yang pasti dari kemampuan daya beli itu ya untuk mengukur kemampuan daya beli. Terus kalau misalnya nilainya masih kurang dari 100, kenapa masih dihitung? Kita kan perlu pertanyaan ini kan serius pertanyaannya. Kalau di bawah 100 itu efisiensi apa enggak? Kalau yang NTUP, nah NTUP kan kalau saya ngebaca NTUP usaha pertanian itu bisa nggak jadikan alat ukur efisiensi dari petani di Kalbar? Pertanyaannya. Kemudian kalau memang iya, kan kalau tadi kan NTP untuk mengukur kesejahteraan petaninya kan, kesejahteraan petani dari daya beli. Nah kalau NTUP-nya bisa nggak seperti itu? Kalau seperti itu bisa dianggap sebagai untuk mengukur efisiensi. Kalau ada angka di bawah 100, kok masih banyak petani kita. Data menunjukkan yang tadi Mbak di awal presentasi kan 50% tenaga kerja kita adalah cabang pertanian, kemudian 20%-nya terhadap PDRB gitu kan. Why? Kalau misalkan itu memang ditemukan di bawah 100, itu sih itu sebenarnya udah menjawab sih ya. Maksudnya NTUP, kalau NTUP belum saya tampilkan ya. Itu baru yang NTP. Jelasin NTUP dikit tadi. Oh ya, nah kalau yang NTUP nilai tukar usaha itu kan dia yang IT yang diterima dengan biaya produksinya saja kan. Nah kalau menurut saya itu untuk mengukur efisiensi untuk daya beli usahanya, efisiensi usahanya bisa. Kalau menurut saya pribadi itu bisa, karena kan
di situ kan kita bisa melihat perkembangan harga dari produksi petaninya kan, ya kan, berapa biaya yang ketika bulan itu harga kelapa sawit itu berapa, harga TBS-nya, tanda buah segarnya, kemudian kelapa tua juga berapa per butirnya, seperti itu, atau per 100 kilo. Dan ini dibandingkan dengan biaya produksi yang dia harus keluarkan, seperti ongkos angkutnya atau pemupukannya berapa. Jadi kalau misalnya untuk melihat usahanya toh itu bisa untuk efisiensi. Bisa ya? Pernah nggak di atas, di bawah 100? Untuk NTUP pernah. Nah pertanyaan kalau mungkin yang sering ini kan, kalau Pak Mas Guin di situ petani burung. Lanjut ya. Ya pertanyaannya sebenarnya itu aja tadi, kenapa masih banyak orang yang di sektor itu gitu? Kenapa masih banyak orang yang di sektor pertanian? Baik, itu adalah karena tekanan kehidupan. Orang harus tetap maju, makan untuk tetap bertahan hidup. Dan untuk berpindah dari sektor pertanian ke sektor lainnya tidak semudah itu, Armando. Karena dia sudah hampir menangis. Nggak salah pernah ngurusin itu juga. Perasaan kita sebagai aku tuh nggak tega. Baik gitu kemana coba? Oke, sudah cukup Pak Doni? Ya udahlah. Nanti Purwoso nangis. Terus untuk untuk Pak Fikuri yang menanyain kalau inflasi per desa ini bisa nggak untuk jadi inflasi 12 kabupaten? Iya. Ya betul. Nah ini sih sebenarnya angka Kalbar ya, tapi Kalbar yang mewakili dari 12 kabupaten itu, karena yang menjadi sampel pencacahannya pun di 12 kabupaten hingga tingkat kecamatan. Terus kalau dari Bu Heni, subsektor hortikultur sama perikanan ya, gimana kalau kita sama-sama pindah ke subsektor itu aja, karena lebih kemampuan daya belinya lebih oke gitu ya. Nah sebenarnya tergantung sih ya. Kalau misalnya untuk kayak misalnya di situ lagi bagus, terus semua orang ke situ, kemudian yang lama ditinggalkan, nanti berarti yang lama itu menjadi semakin jelek, gitu. Jadi apakah perlu dikembangkan? Iya perlu. Gimana Bu Heni? Semakin sejahtera petaninya. Kalau dari itu jadi mendongkrak sebenarnya dari juga, karena kan dia kan dilihat dari ini kan, dari kondisi pertanian saat itu. Kalau misalnya dia memang petani padi, kan petani padi, kemudian dia pindah ke perikanan, ya kan misalnya gitu ya. Atau dia mengembangkan usahanya ke perikanan, gitu kan. Nah nanti yang ditanyakan itu adalah tetap dia sebagai petani padi. Dia, jadi maksudnya, jadi kayak misalnya dia petani padi, dia ke perikanan. Kita sampel petaninya itu akan tetap itu. Kemudian kalau misalnya memang mau menambahkan sampel perikanan, ya berarti dia kita tambahkan petani lain, gitu. Jadi kondisinya masih akan. Oke. Ada lagi yang kembali ke moderator. Pak Ari mungkin pengen menambahkan? Sebenarnya sih nggak pengen. Sebenarnya nggak pengen tambahin, maksudnya biar aja teman-teman diskusi kan seru. Jadi yang tadi terkait inflasi deflasi bagus mana gitu kan? Ya sebenarnya udah benar yang jawab ini. Ya bagus inflasi itu selama dia masih terkendali rendah. Jadi bisa dilihat dari sisi konsumen maupun dari sisi pengusaha. Jadi kalau dari sisi pengusaha, pelaku usaha, inflasi itu bagus selama tadi masih terkendali ya.
karena dia menunjukkan apa terjadinya peningkatan harga. Jadi produk yang dia jual otomatis meningkat. Begitu juga berkebalikannya kalau deflasi dari penurunan harga kan, artinya produk yang dijual tuh mungkin jadi kurang laku gitu. Jadi bisa dilihat tergantung sudut pandangnya. Tapi yang jelas yang sudah disampaikan ini, kalau dia inflasi yang terkendali itu yang bagus, yang masih manageable ya. Jadi dari sisi konsumen tidak terlalu memberatkan, cuma dari sisi pelaku dunia usaha itu masih menarik dia untuk berproduksi. Boleh. Nah, inflasi angkanya berapa lah Pak? Yang menurut Bapak, menurut pandangan Bapak yang dalam bulanannya ya. Bulan kalau tahunannya 3% tuh oke, itu 3%. Tapi dalam bulanannya yang dianggap ya it's fine di sisi konsumen, tapi juga dapat memancing pengusaha untuk berusaha. Menurut pandangan Bapak dan pengalaman Bapak itu angka berapa? Nah itu dia kemampuan saya menerawang itu tuh terbatas mesti. Karena mungkin gini Pak, kembalinya ke ini, kalau kan inflasi setiap bulan tuh udah ada ya. Kembalinya ke kami di neraca pada saat Bapak bisa nyampaikan agak menurut pengalaman itu, kami bisa juga mungkin di neraca berpikir, oh ada pertumbuhan yang mungkin juga segini gitu. Jadi gini, karena itu juga dipengaruhi oleh faktor musiman yang tadi juga disampaikan. Kalau begitu lagi ada kegiatan Imlek atau sembahyang kubur, otomatis dia akan mendongkrak tuh dari yang kelompok pengeluaran transportasi ya, transportasi. Jadi yang pertanyaan Pak Mas Kuri tadi, kok bisa-bisa nih di Maret tuh deflasi transportasi gitu kan? Sementara nasional inflasi. Dan itu udah benar tadi yang disampaikan oleh ini. Jadi memang spesifik kasus Kalbar, khususnya Pontianak, begitu dia ada kegiatan Imlek atau sembahyang kubur, itu gila-gilaan gitu harga tiket. Itu pun mungkin susah kalau kita punya duit belum tentu dapat juga. Jadi memang spesifik setempat. Nah, sesungguhnya kalau dicermati lagi, nah ini juga nyambung pertanyaan Doni tadi, kenapa yang menjadi contoh harga tiket? Karena ini lagi trending topik nih, trending topik dari akhir 2018 sampai sekarang. Jadi kalau dicermati ya, kenapa harga tiket, level harga udah berubah. Jadi benar tadi yang disampaikan ini, kalau dulu bisa beli PP, mungkin sekarang cuma satu kali jalan aja bisa. Nah, kalau dicermati, itu kalau yang saya lihat ya, itu sekitar di November 2018 pada saat yang grup Sriwijaya Dana Air itu masuk ke grupnya Garuda. Akhirnya di pasar itu hanya ada dua pelaku, dua grup, Garuda dan Lion, dua poli di pasarnya. Nah, karena pasarnya dua poli, Garuda itu kan leading market ya, sebagai leading sektornya. Karena dia full service kan, dia menaikkan harga ya. Karena yang di 6 itu juga kontrol dia kan, sama juga yang Sriwijaya. Kemudian karena ini naik, kan cuma dua kelompok, yang kelompok lain ngikut dia, tapi dia tetap akan jaga di bawah kelompoknya Garuda. Dia mendekati. Nah semenjak yang Menteri Perhubungan itu yang tadi disampaikan menurunkan batas atas ya, informasinya sekitar 12-16% tergantung rutenya gitu. Itu terjadi pola harga yang baru. Jadi kalau dicermati di yang akhir-akhir ini itu kalau Lion dia sekitar sekali jalan tuh 1,2an. Begitu juga Citylink itu di situ. Kemudian Sriwijaya itu di atasnya dikit 1,3. Kemudian Garuda 1,4an lah. Jadi di atas. Tapi kalau dicermati lagi sebenarnya ya boleh jadi sesungguhnya Lion itu jadi jauh lebih mahal karena di bagasi berbayar. Sementara untuk Citylink, untuk kasus yang Pontianak Jakarta masih free 20 kg bagasi. Kemudian kalau Sriwijaya masih free 15 kg. Nah kalau itu dikonversi Lion dengan bagasi yang tadi selisih 100 itu loh melonjak. Karena per 5 kilo itu 110.000 kalau saya nggak salah Lion. Jadi kalau bisa dikalikan kan kalau dia 20 kilo berarti kali 4, 440 tambahan. Malah-malah mungkin bisa ngalahin Garuda gitu secara de facto-nya ya. Tapi ya itu tadi. Nah, kalau tadi
mau lihat apakah level harga itu sudah berubah atau tidak, lihat year on year-nya. Nanti kelihatan deh year on year-nya. Jadi level harga di 2018, ini 2019 sih udah di atas. Jadi jangan lihat yang mantumannya, karena mantumannya tadi di pergerakan per bulannya tergantung. Itu ada momen musiman tadi, Imlek, dia udah terkerek tinggi sekali. Di Maret, malah nggak logis kalau di Maret inflasi, karena boleh dibilang udah puncaknya, dia di bawah. Nah kalau dia perbandingan relatif harga, otomatis dia menurun gitu. Ya, oke, gimana Pak? Begini Pak. Ini nambahnya banyak kan saya kayaknya. Ya, Oke. Kalau kasus Indonesia Pak ya, kalau Bapak bandingkan year to year itu kurang begitu pas. Karena apa? Karena begini, contoh ketika Idul Fitri di tahun 2018 itu terjadi di bulan Juni atau bulan April, sedangkan di tahun 2019 jatuh di bulan Mei. Jadi antara Mei dengan Mei-nya tahun sebelumnya itu nggak pas. Jadi tahun kabisa dan ada tahun Komaria gitu. Nah, maksud saya ini kan kita berbicara rata-rata nih, selalu kan, supaya kita dapat sense apakah benar terjadi perubahan level harga. Itu dilihat itu. Memang benar kalau dilihat tahun baru Idul Fitri 19 akan bergeser karena dia berdasarkan bukan Masehi dia, bukan peredaran matahari, peredaran bulan gitu. Panjang nih kalau kita bahas itu. Tapi secara rata-rata itu tadi supaya kita dapat sense bahwa memang ini terjadi sudah pergerakan perpindahan level harga. Nah terus yang ini karena internal ya apa-apa lah. Yang masalah mungkin jadi pertanyaan juga, kenapa nggak ada angka inflasi provinsi Kalbar? Itu pertanyaan yang sama yang muncul di benak saya pada saat saya bergabung di Kalbar gitu kan. Gitu saya lihat, loh kok nggak gitu. Nah cuma harus hati-hati teman-teman. Artinya bukan berarti BPS nggak bisa ngitung, bisa, gampang itu, nggak masalah. Cuma yang saya bilang hati-hati, selama ini BI sudah hitung itu. Nah begitu BPS hitung angkanya beda, itu jadi bisa bikin di masyarakat tuh apa ya, kegalauan gitu kan. Dan antar jadi bisa di head to head antar instansi. Nah saya nggak mau itu. Jadi biarkanlah yang selama ini BI sudah hitung, ya udah untuk yang inflasi provinsi pakai BI. Nah, gimana strateginya BPS buat harusnya itu tugas BPS benar. Nah, strateginya yang saya sudah sampaikan juga ke teman-teman, mungkin pada saat nanti Sintang itu punya angka inflasi, disitulah momennya BPS mengeluarkan inflasi provinsi dengan asumsi bahwa inflasi yang dihitung ini dia sudah ada perwakilan dari yang kabupaten. Karena kalau selama ini yang berjalan kan dua sama-sama kota aja. Logikanya secara common sense saja ya. Kalau kita hitung provinsi Kalbar berdasarkan dua angka inflasi kota, Pontianak dan Singkawang, apakah itu bisa mewakili, menggambarkan, misalnya merepresentasikan Kapuas Hulu? Gitu. Jauh jadi. Memang jadi cenderung up dia, tinggi. Kemudian yang berikutnya, benar tadi yang dibilang, secara kasar bisa lah, misalnya kita bandingkan antara inflasi perkotaan yang dihitung berdasarkan IKK dengan inflasi pedesaan yang dihitung berdasarkan komponen konsumsi rumah tangga di NTP, itu yang buat pendekatan. Cuma harus hati-hati. Ini juga balik lagi seperti yang tadi, tahunan kita cuma mau dapetin sense saja sebenarnya. Tapi secara apa ya, dia benar-benar bisa dibandingkan, sesungguhnya tidak. Kenapa tidak? Karena yang satu targetnya daerah sasarannya tuh perdesaan yang perkotaan. Secara common sense itu sudah berbeda gitu. Baik dari sisi komoditasnya ya, maupun metodologinya waktu membangun tadi. Yang tadi dengan SPDT NTP, yang ini dengan SBH gitu, itu beda. Nah sesungguhnya bisa aja dihitung inflasi pedesaan yang perkotaannya ya, yang seperti tidak berbase on IHK. Itu ada namanya pedoman dengan metode sister city namanya. Jadi kita pakai diagram timbang, mungkin kota Pontianak dan Singkawang, tapi di-adjust mungkin pakai data Susenas, di situ kita dapat pola konsumsinya. Sesuai dengan pola konsumsi bisa menghitung yang inflasi Kapuas Hulu.
kita pakai Susunan Kapuas dulu, pola konsumsinya, mengejas mungkin diagram tinggal pakai Singkawang atau Pontianak. Dan mungkin nanti kalau Sintang muda, kalau itu tetap mau dilakukan bisa pakai diagramnya Sintang. Itu bisa. Cuma, dan itu juga sebenarnya salah satu yang saya bayangkan harusnya bisa kita lakukan. 2 tahun terakhir saya udah coba. Jadi itu kalau melakukan itu ada 2 step. Step pertama, kita bangun dulu diagram timbang sama paket komoditasnya. Kemudian step keduanya itu tadi yang relatif harganya. Nah, step pertama internal BPS sebenarnya. Nah, karena BPS masih sentralistik, pada saat di awal proses yang saya bayangkan harus melibatkan BPS pusat. Mungkin saya pernah sharing juga sebagian teman-teman, karena nggak ada anggaran khusus, jadi yang saya bayangkan 2 tahun terakhir itu begitu kasih distribusi itu kumpul di provinsi, saya mengundang dari BPS pusat ngasih sesi khusus gimana cara penghitungan inflasi dengan metode sister city gitu. Dan soft copy pedomannya saya udah share lama tuh sebenarnya, baik di level kasih maupun kepala tingkat 2 ya. Cuma momen itu nggak dapat gitu loh. Pada saat kumpul saya ngundang teman BPS pusat, nggak bisa karena ada jadwalnya yang belum sinkron. Padahal kalau itu bisa dilakukan itu bagus banget. Karena teman-teman ketahui di tiap tingkat 2 itu ada tim TPID, tim pengendali inflasi daerah, yang kalau mereka rapat mereka nggak punya angka. Jadi mereka rapat itu pakai angka misalnya inflasi Pontianak gitu kan. Kalau saya sih gimana ya, nggak ini banget lah kan. Nah makanya saya mau dorong tadi, cuman ya tadi dengan minimnya anggaran, tidak ada anggaran, modelnya gitu, coba disinergikan, kolaborasikan itu. Tapi ya belum dapat, termasuk juga NTP sebenarnya. Nah saya udah kontak BPS pusat dan rekaman NTP, mereka bersedia. Cuman kan mensinkronkan agendanya yang agak susah. Terus apa lagi yang masih ganjel tadi? Ya, ini Pak, agak nanggapin yang Bapak tadi soal apa ya, pertanyaan saya yang kedua tadi, secara logik aja Pak, produksi dari produksi itu kan akan menghasilkan yang inflasi pedesaan itu ya Pak ya. Khususnya gini, yang NTUP, logiknya pertama harusnya di wilayah itu dulu yang stabil harganya, baru naik ke kota gitu. Kalau di kota saja sudah relatif stabil, 0,0, di pedesaannya seharusnya juga sama, paling tidak arah sama magnitudenya kurang lebih tidak terlalu jauh. Itu maksudnya saya Pak. Kalau ada perubahan ataupun kalau jomplang, berarti ada satu hal yang menarik situ yang mungkin yang mesti dicari gitu Pak, digali gitu. Iya, jadi gini, nggak tahu ya, ini cuma kalau boleh disebut insting saya ya, itu secara umum sih, bukan cuma di inflasi atau NTP. Jadi sesungguhnya kita masih perlu betul-betul serius meningkatkan kualitas data kita. Secara umum nih saya berbicara. Jadi yang pernah saya sampaikan juga, saya pernah lihat publikasi sudah dipublish di website ya, PDRB Pengeluaran, angka data atas harga konstan itu lebih besar dari harga berlaku setelah tahun dasar. Pertanyaan saya, itu nggak lazim. Walaupun saya belum pernah nimbrung di neraca, tapi sesuatu yang nggak lazim. Karena biasanya polanya dia kalau di tahun dasar dia sama, tapi begitu setelah tahun dasar harga berlaku lebih besar dari harga. Nah itu kejadian. Artinya itu sebenarnya kan semacam kayak puncak gunung es. Ini masih ada nih banyak masalah yang terkait kualitas data. Nah, saya mendorong teman-teman, terutama yang fungsional, supaya masuk tadi dari sisi penjaminan kualitas data dari produk-produk statistik yang dihasilkan oleh BPS. Kalau enggak, itu bisa jadi bom waktu menurut saya. Karena kita sama-sama tahu, khususnya untuk Kalbar, Gubernur Kalbar itu sangat concern banget dengan data. Dan untuk teman-teman ketahui juga, yang NTP ini itu udah masuk dalam indikator kinerjanya dinas. Jadi kalau dinas tidak bisa mencapai target NTP yang ditetapkan oleh gubernur ya,
ada kemungkinan kepala dinas akan digeser, bisa digeser. Nah sekarang teman-teman bisa bayangkan, kalau hal yang menurut saya sangat penting seperti itu, setelah dicek misalnya ada masalah di kualitas data BPN, ini udah terlanjur digeser, itu aduh. Makanya ini PR kita bersama ya, gimana caranya kita berusaha melakukan penjaminan kualitas data, supaya jangan sampai mungkin kekeliruan atau kelalaian kita itu jadi berimbas ke nasib orang gitu. Nggak benar, zolim gitu tuh kalau gitu. Kelihatan sepele ya, apalagi kita sudah rutin, karena rutinitas jadi sense kita terhadap pentingnya data itu jadi menurun. Hati-hati, ini serius nih, apalagi juga ini mulai didorong. Kalau menurut saya sendiri sih, tapi nggak tahu dibanding perikanan, tapi kenapa perkebunan itu lebih rendah NTP-nya dibanding perikanan, bahkan sering di bawah 100. Penyebabnya apakah lebih ke faktor harga atau lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tertarik dengan kata Pak Ari berhubungan dengan NTP, yang ternyata NTP itu sangat berpengaruh pada prestasi dinas, dan betul sekali. Hari Jumat lalu kebetulan ada kedatangan tamu dari dinas yang dia menanyakan khusus hubungan data. Yang pertama, hubungan data yang sering berbeda antara data versi dinas dengan data versi BPS, dan mulai kedepannya ini memang kalau di kita sudah melakukan semacam kayak perjanjian dengan dinas, terutama di pertanian akan mengeluarkan satu data. Kemudian sehubungan dengan NTP, beliaunya itu bertanya, NTP sebagai salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan petani itu kan dirasa masih kasar, karena itu melibatkan pengeluaran yang harus ditanggung oleh sektor pertanian. Nah, ukuran untuk mengukur kesejahteraan petani selain NTP itu ada yang lain nggak sih? Karena mengingat NTP ini kan ya tadi Pak Gubernur selalu bilang NTP minimal 100, 100, 100 dan 100. Pada kenyataannya di dinas selalu kerepotan ya, agak susah mencapai target itu, terutama yang di perkebunan atau di yang rendah-rendah lah. Nah, kira-kira pertanyaan saya saja. Terima kasih. Siap, terima kasih. Jadi siapa dulu yang mau jawab nih? Mbak, ini dulu ya. Kayaknya soalnya satu ruangan. Masa sih Bu? Karena saya berpikiran sebagai sisi positif saya, ketika Pak Gubernur mentargetkan 100 dan bisa sampai 100, artinya dengan sektor pertanian saja sudah untung, apalagi ketika dia punya pendapatan dari sektor lain. Jadi itu sekitar ya dorongan dari Pak Gubernur biar kita bekerja lebih berbagus. Jawabannya kemarin. Iya, benar. Cuma yang masalah, hanya masalahnya kan benar, cuma yang masalah misalnya subsektor tanaman pangan itu benar-benar dikontrol, baik sisi harga kan, ada HET apa itu. Jadi rasanya peluang dia meningkatkan secara signifikan itu juga agak berat kalau menurut saya. Beda misalnya subsektor perikanan yang dia nggak dikontrol pemerintah. Kalau tadi yang tanaman pangan kan beras tuh, tadi menyangkut hajat hidup orang banyak, dikontrol ya. Jadi sebagus apapun petani, harga tuh dipatok. Yang perikanan enggak.
Jadi ada faktor-faktor itu tadi, selain faktor budaya, faktor yang tadi kan harga gitu. Kemudian juga yang terkait misalnya harga. Harga itu yang perkebunan. Perkebunan ini mungkin di Kalbar yang kelihatannya ini bagus, yang bukan perkebunan rakyat. Jadi misalkan perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan dari Malaysia, ya gitu bisa cerita. Nah kalau perkebunan rakyat itu masih menyedihkan kalau menurut saya. Karena kondisinya misalnya perkebunan rakyat ini lah, kalau saya contoh nanti nggak pas lagi karena nggak mendalami data itu. Tapi yang jelas di NTB itu perkebunan yang menjadikan target itu perkebunan rakyat, bukan perkebunan secara keseluruhan. Oh iya, satu lagi yang tadi 0,21 ya, itu nggak bisa langsung memang dihitung gitu. Jadi kan inflasi itu kalau kita lihat prinsipnya dia rata-rata tertimbang, weighted average ya. Tertimbangnya itu yang tadi dari SBA. Kalau kita berbicara misalnya satu individu aja lah, karena ini udah dibuat rata-rata keseluruhan. Kalau kita rumah tangga kita kan tiap bulan ada pengeluaran rumah tangga. Nah itu biasa kalau dari logika ini itu dihitung tuh tadi yang proporsinya, bobotnya. Jadi boleh jadi misalnya terjadi peningkatan RH yang tinggi, tapi kalau bobotnya kecil, dia dampaknya terhadap rumah tangga itu juga kecil. Berkebalikannya, kalau pergerakan harganya itu sedikit, kemudian misalnya makanan jadi, industri manufaktur makanan, dia akan bergerak. Kesehatan, ala-ala kesehatan bergerak ya. Tapi kalau dia langsung dikalikan. Jadi kalau mau lihat ke dalamnya ya, masing-masing kelompok pengeluaran. Kalau perlu lihat lagi ke sub kelompok pengeluarannya. Kalau untuk menjawab saya tentang